Selamat pagi anak-anak yang hebat semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita kembali belajar bersama lewat YouTube. Hari ini anak-anak masih belajar tentang alam sekitar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang udara. Kalau kemarin kita belajarnya tentang air. Nah, hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Sebelum itu, anak-anak hebat, hari ini TK Strada Indriasana sedang berulang tahun loh, yang ke-51. Nah, anak-anak hebat, karena hari ini TK kita sedang berulang tahun, maka anak-anak diajak untuk mengawali aktivitas hari ini dengan ibadah bersama, misa bersama lewat YouTube. Nah, nanti anak-anak hebat di rumah boleh ikuti. Ibu Nindi dikasih tahu ya fotonya. Nanti misalnya lewat YouTube dan link YouTube-nya sudah Ibu Nindi kirimkan ke Mama. Setelah selesai misa baru kita berkegiatan. Oke? Kita mengikuti misa dengan sikap yang baik ya. Terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti misa hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar tentang udara. Kenapa Ibu Nindi akan ajarkan anak-anak tentang udara? Karena supaya anak-anak bisa mengenal tentang sifat, kegunaan, dan bahaya dari udara. Juga benda-benda apa saja sih yang membutuhkan udara? Siap ya, kita mulai. Apa udara itu? Anak-anak boleh lihat gambar di samping. Ada kincir angin dan udara. Nah, anak-anak hebat coba sekarang tarik nafas, keluarkan. Satu kali lagi dengan telapak tanganmu di depan mulut. Yuk, terus anak-anak tarik nafas, keluarkan. Pasti akan merasakan ada udara yang lewat di telapak tangan kita. Nah, jadi udara itu adalah campuran gas yang ada di tubuh kita, khususnya di bagian mulut. Kemudian udara itu dapat kita rasakan, tapi dapat kita rasakan kemudian dengan bantuan angin. Nah, jadi kalau ada angin, udara pasti akan terasa. Udara ada di mana-mana loh anak-anak hebat. Tidak cuma ada di rumah ataupun di sekolah, tapi ada dimanapun kamu berada. Lalu, sifat udara itu apa ya Bu Nindi? Kalau kemarin air sifatnya adalah cair, bentuknya cair. Kalau udara, ini kalian bisa rasakan tapi tidak bisa dilihat. Apalagi dipegang, nggak bisa dong. Jadi udara itu memang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa rasakan. Nah, udara punya banyak manfaat anak-anak hebat. Yang pertama, untuk kita bernafas. Tuh, kita bernafas menggunakan, kita menghirup udara, kita mengeluarkan udara. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas dan itu tidak nyaman sekali rasanya. Yang kedua, tadi udara membantu pernafasan manusia. Sekarang udara membantu tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Wah, terima kasih ya udara. Udara ini banyak sekali manfaatnya. Kemudian dari udara ternyata bisa menghasilkan listrik. Jadi ada listrik itu yang bisa untuk menyalakan, untuk membuat lampu menyala, laptop mama bisa menyala, handphone mama bisa menyala, itu pakai listrik. Dan ternyata listrik itu bisa digunakan karena adanya udara. Wah, keren sekali. Kemudian, udara juga bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang mama jemur. Dan kalau Ibu Nindi atau anak-anak sedang berbicara, ada suaranya suara gajah, itu adalah bantuan dari udara. Nah, jadi udaranya nganterin bunyi yang keluar dari mulut kita. Makanya kita bisa mendengar banyak sekali suara. Banyak ya manfaat udara ya. Nah, tapi udara juga punya bahayanya loh. Nih, kalau kita semua tidak menjaga kebersihan lingkungan, udara kita akan menjadi tercemar, akan menjadi kotor. Kalau kita hirup atau kita bernafas dengan udara yang kotor, akibatnya adalah tubuh kita menjadi
sakit atau banyak racunnya. Jadi kita harus sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita supaya udaranya tetap bersih. Oke? Yang kedua, dari udara yang dibawa angin itu bisa menimbulkan angin yang sangat kencang. Akhirnya bisa merusak lingkungan sekitar. Contohnya rumahnya jadi rusak gara-gara anginnya besar. Kemudian pohonnya jadi tumbang atau pohonnya itu jatuh. Dia tidak bisa berdiri lagi karena dia didorong oleh angin, udara yang sangat keras. Jadi udara itu selain punya manfaat, dia juga punya bahaya. Anak-anak harus tetap berhati-hati ya. Dan jangan lupa jaga lingkungan kita supaya kita punya udara yang bersih. Nah, ini dia anak-anak hebat. Sekarang ada benda-benda yang membutuhkan udara untuk mereka bergerak. Yang pertama ada pesawat. Pesawat bisa terbang ke atas tinggi itu karena bantuan dari udara dan angin. Nah, kemudian ada namanya kincir angin. Kincir angin ini kalau tidak ada udara, tidak ada angin, dia tidak bisa berputar. Tapi kalau sudah ada udara dan angin, dia akan berputar dengan keras. Kemudian ada yang namanya layang-layang. Ini seru banget loh, Ibu Nindi senang banget nih main layang-layang. Dia bisa terbang tinggi sekali karena bantuan dari udara juga. Dan balon, karena hari ini ulang tahun TK Sada Indah Sana pasti ada balon. Balon ini tadinya bentuknya kecil, tapi ketika diisi dengan udara dia akan mengembang, akan besar. Nah, tapi harus hati-hati ya, kalau terkena benda tajam dia akan meletus bunyinya. Keras banget. Kemudian anak-anak juga bisa melihat roda sepeda motor ataupun mobil. Ini mereka bisa menjadi sebuah roda atau ban itu karena adanya udara juga di dalamnya. Kalau nggak ada udara nggak bisa jalan deh kendaraannya. Kemudian juga saat berenang, anak-anak menggunakan pelampung. Pelampung akan membantu kita agar kita tidak tenggelam di air. Ini juga karena adanya udara. Banyak sekali ya benda-benda yang membutuhkan udara. Coba kamu cari lagi benda-benda apa saja ya. Nah, pesan hari ini, udara itu sangat penting bagi semua makhluk hidup di dunia. Jadi kita harus jaga selalu kebersihan udara agar kita semua tetap sehat. Nah, ini setelah anak-anak mendengarkan tentang penjelasan udara, Bu Nindi punya penugasan. Anak-anak diminta untuk mewarnai gambar balon sesuai dengan angkanya. Kalau angkanya 8, anak-anak mewarnai gambar balonnya 8. Jadi harus dihitung ya, kerjakan dengan rapi, boleh pakai pensil warna, diberi warna-warni, nanti difoto ke Bu Nindi. Terima kasih anak-anak hebat, selamat mencoba, kalian pasti bisa. Tuhan berkati ya.